Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada satu buah barang. Maaf ini malam-malam, langsung kita unboxing. Jadi ini namanya adalah Active Direct Antenna. Ini bukan review ya, kita unboxing. Untuk sebentar, kita buka dulu. Apa sih itu Active Direct Antenna itu? Oke, kita sampingkan. Waduh, ini sedikit baca. Watson lah ya, Watson lah, Tauci lah. Jadi kelengkapannya di dalam itu, ini ada dua kabel, ini dua kabel antena sirip. Ini kabel DC sama power AC. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Oh, ternyata kurang satu, guys. Tujuh. Terus ini adalah transmitter atau booster ya. Boosternya terus apa lagi ya? Oh, ini kabel BNC dari mic receiver ke sini, ke alat ini. 1 2 3 4 5 6 8. Ini ada 16. Ini RJ berapa ya? RJ 58. Oke. Terus ini siripnya. Responnya 460 sampai 970 frekuensinya ya. Nah, guys, ada dua sirip, 16 kabel BNC. Ini kurang lebih 30 cm apa 40 cm dari receiver ke alat ini. Terus ada kabel DC, power AC, sama kabel BNC. Itu BNC yang gede, yang panjang. Ini kurang tahu berapa meter ya. Ini paling 3 meter ini.
Ya kurang lebih ini 3 meter kabel BNC dari antena ke sirip, dari sirip ke receiver ke booster ya. Oke, kita coba nyalain, tes hidup, di tes nyala. Ini bagian depan seperti ini. Ini sebetulnya seperti booster ya, atau mungkin distribusi bisa, antena distribusin. Nah jadi misalkan nih buat sirip A, ini buat sirip B, jadi sirip 1 ke sirip 2, tapi siripnya sama aja sih, mau sirip yang mana. Ini antena itu buat ke sirip, ini yang ke sirip, ini yang A, ini yang B. Nah untuk dari receiver ke sini lewat sini. Jadi misalkan yang wireless yang single, misalkan 2 antena ya, satunya sini, satunya sini. Itu. Atau yang double berarti kan 4 antena. Kalau yang sekarang 4 antena berarti kan kurang lebih satunya sini, satunya sini. Di sini terus ada DC ya, output DC. Jadi bisa receiver DC-nya dari sini. Terus ada yang sistemnya itu kalau Sennheiser itu langsung dari sini ya, udah berikut DC, couple atau apa gitu namanya itu. Jadi BNC ini udah termasuk sama DC ke receiver Sennheiser untuk model-model sekarang ya. Nah, kalau di sini saya lihat dia itu TX-nya itu 150 mikroampere. Berarti 150 mikro kali 12 volt kurang lebih ya. Ketemu berapa watt tuh. Nah, terus di sini untuk power DC-nya dia kecil ya. 1 ampere. Jadi saran saya kalau dari sini saya baca ya, apa 1 ampere ya per ini ya, per output ya. Tapi kalau 1 ampere pun kayak kecil ya. Sekarang udah di atas 1 ampere, 1,5an ya untuk receiver tuh. Ya saran saya intinya gini, ini DC nya itu digunakan untuk kebutuhan urgent aja. Jadi saran saya dipakainya ketika urgent, atau jangan semua pakai dari sini power DC untuk receivernya. Saran saya sih gitu, karena di sini ini mungkin per satu outputnya itu 1 ampere. Per 1 ampere. Jadi rata-rata kan sekarang udah di atas 1 ampere ya. Bisa aja dipakai, cuman lebih bagusnya pakai yang bawaan sendiri. Jadi tidak disarankan, terkecuali kalau urgent boleh menggunakan untuk output DC ini ya. Oke. Ini range-nya lebar ya, dari 460 sampai 570 MHz.
Oke, kita nyalain, nyalakan, nyalain seperti apa bentuknya ketika nyala. Wah, ini udah mulai agak groundingan nih. Oke, mohon maaf kalau kurang bagus videonya. Oke, kita nyalain. Nah, ini untuk view light atau lampu indikator DC ya. Ini nyala semua. Terus di sini ada apa nih? Oh, ini dB. Untuk naik turunin dB. Jadi untuk kekuatan sinyal dB-nya ya, mau dinaikkan berapa dB nih? 0, plusnya itu sampai 6, minusnya sampai lumayan jauh ya, 24. Terus tombolnya apa lagi? Oh, ini untuk transmitnya mau berapa dB kali ya. Ini apa ini? Ini buat nge-save kali. Terus di sini ada lampu overload. Oke, tidak ada perubahan lagi. Kita coba ke nah, ini untuk jadi penggunaannya itu yang kabel panjang ini pasang ke sini. Nah, ini di B ya, di B ini kan ada 2 siripnya, siripnya ada 2, jadi yang satu bisa di A, yang satu bisa di B. Terus nyambunginnya di sini antena ya, antena pakai kabel yang panjang ini. Setelah itu pasang di sini. Oke. Ini sebetulnya sekalian ngecek barang ya, ngecek barang normal apa enggaknya. Oke, di sini tampilnya juga gini. Nah, ini langsung nih ada DC outnya, jadi ini udah langsung nyala. Jadi kalau yang Sennheiser itu yang sekarang itu, maksudnya itu bukan yang sekarang, Sennheiser itu sistemnya G3 ya, G3 ya. Jadi itu udah termasuk ada DC outputnya ya, kapal atau apa gitu namanya. Nah, kalau ini kan satuan nih, DC nya dipisah, terus RF outnya dipisah. Nah, kalau yang Sennheiser itu kapal. Nah, ini outputnya untuk antena couple kayaknya nih, couple apa-apa itu namanya. Mohon dikoreksi dan di kolom komentar boleh ditulis. Nah, ini langsung outputnya ada DC nya, ini langsung juga nyala, ini langsung nyala. Di sini setupnya ada gain aja yang bisa kita rubah.
Jadi yang bisa dirubah itu cuma gain doang. Plus 12 sampai ke minus 6. Oke. Nah, ini range frekuensinya 460 sampai ke 970. Lumayan sih. Keren. Sebentar, saya coba bawa itu ya, receiver Sennheiser KW yang salah. Nah, ini saya ada receiver Sennheiser. Nah, jadi ini kan dua nih antenanya nih, antena 1, antena 2. Jadi nanti kita pasang aja seperti ini. Ini satu. Nah, jadi bersilang ya, berseling. Nah, seperti ini. Jadi antena satunya ke antena A, yang dua ke B ke sini. Nah, sebetulnya ini juga bisa menggunakan DC output dari distribusi DC-nya ya, di sini. Oh, ini kecil ya, 300 mA. Oke, nyala. Oh, jadi koreksi ya, mungkin karena saya kebanyakan main ini ya. Kalau di sini dengan Sennheiser ini ampere dia kecil, 300 mA ya, tidak gede. Jadi 1 ampere ini cukup sebetulnya. Cuman saya sarankan tetap jangan digunakan dulu kalau ketika tidak urgent ya. Kalau enggak bisa ini aja. Kalau enggak nanti dicek aja dulu di sini. Dia membutuhkan berapa ampere power supply-nya. Kalau misalkan 1 ampere, harusnya kan misalkan ini 1 ampere ya, berarti kalau dibawa-bawa atau sampai 1 ampere pun masih wajar lah. Karena daya maksimal sini 1 ampere. Kalau tadi dari bukunya apa ini tuh 1 ampere paling output DC nya. Jadi bisa digunakan. Saran saya sih gunakannya ya kalau urgent aja. Tapi kalau misalkan dari si receivernya ini emang di bawah 1 ampere kebutuhannya, ya sok-sok aja pakai aja gitu. Lebih bagus sebetulnya, lebih rapi sih.
Tapi kalau di atas 1 ampere saran saya sih jangan menggunakan power supply dari sini ya. Kalau di atas 1 ampere, kalau di bawah 1 ampere boleh. Ya lebih bagus sih jangan digunakan. Tapi kalau digunakan ini ya. Jadi saran saya jangan digunakan kalau ketika receivernya membutuhkan daya di atas 1 ampere. Kalau ini kan cuma 300 mA nih, kecil. Nah, ya. Jadi ini tuh biasanya kan receiver itu distributor apa namanya, wireless distribusi ya, atau wireless distributor jualan. Jadi wireless distribusi ini atau active direct antena ini, directional antena ini bisa untuk 8 mic kalau yang single, atau kalau yang receivernya double pun receivernya berarti kan jadi 4 ya, 4 receiver dengan 4 antena, jadi 1, 2, 3, 4 nih. Jadi bisa sampai 8 ya, 8 mic handheld atau mic wireless ya, 8 wireless bisa digunakan untuk 8 wireless. Rata-rata kan cuma 8. Kalau ini totalnya 16 channel alias 16 wireless, bukan 8 lagi ya, bukan 4. Rata-rata kan 4 wireless, hanya bisa untuk menghandle 4 wireless. Kalau ini bisa menghandle sampai 8 wireless. Sebetulnya kelebihannya itu aja sih saya tuh. Kelebihannya itu, terus kita bisa setting dB. Kenapa saya beli ini tuh karena kalau lihat dari spek dari ini, kalau 4 channel tuh tanggung sebetulnya. Nah kebetulan ini ada yang 8 channel untuk wirelessnya, atau 16 channel BNC ya. Ini lebih simpel, jadi sedikit menghemat dari pajak. Jadi mungkin itu yang bisa saya unboxing kali ini, dan sedikit-sedikit sharing. Semoga bermanfaat. Nanti mohon dikoreksi karena mungkin banyak salah penyampaian ya. Ini mohon dikoreksi, diperjelas supaya teman-teman kita itu bisa memahami ya apa maksud saya. Nah, jadi untuk distribusi ini bisa menggunakan 8 ini. 8 receiver atau 8 hand mic ya, 8 mic. Entah itu mic headset, clip on, terus handheld WHM, atau in ear ya. Itu bisa. Rata-rata kan cuma 4. Oke, terima kasih. Saya Asep Nendi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.